بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله كما أمر الله كما قال تعالى في كتابه الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang paling baik, yang mana amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka suatu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika itu Ibnu Mas'ud berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayya Rasulullah?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma al-jihad fi sabilillah." Kemudian berjihad di jalan Allah. Maka perhatikanlah dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua sebelum jihad di jalan Allah. Padahal kita ketahui bagaimana beratnya berjihad, bagaimana perjuangan seseorang ketika berjihad, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mempersiapkan sebaik-baik kekuatan, mempertaruhkan antara hidup dan mati. Namun yang lebih didahulukan dari berjihad adalah berbakti kepada kedua orang tua selagi hukum jihad tersebut belum masuk kepada fardu ain. Maka dijelaskan di dalam hadis yang lain, ketika salah seorang sahabat meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad. Maka ketika itu Nabi tidak langsung mengizinkannya. Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, "Ahayyul walidat?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Na'am, iya." Dan Nabi SAW mengatakan, "Fa fihi ma fajihad." Maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kepada mereka berdua. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keagungan berbakti
dan sembahlah Allah. Janganlah kalian memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Dan wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitu juga nasihat Luqman kepada anaknya. Setelah Luqman menasihati anaknya untuk mentauhidkan Allah, kemudian nasihat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ketika Allah mewajibkan seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha di sini ditafsirkan oleh Al-Qurtubi bermakna amara wa alzama wa aujaba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengharuskan dan mewajibkan bagi seseorang untuk beribadah, menyembah hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam qiraat yang lain, di dalam qiraat syaddah dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Ad-Dhahhak dengan wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan Tuhanmu berwasiat agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Maka jika salah seorang dari keduanya atau salah satu dari keduanya dalam usia lanjut, maka janganlah engkau mengucapkan kepadanya. Dan kata di sini, kata merupakan kedurhakaan yang paling kecil. Sehingga kita pahami mengucapkan saja dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita menzaliminya, terlebih lagi kita mencacinya, terlebih lagi kita mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua. Maka kata di sini adalah sebuah kedurhakaan yang paling kecil, kedurhakaan yang paling kecil kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau bersikap kasar kepadanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Berkata Al-Nawawi, wa qul lahumā qawlan karīmā ay qawlan hasanan jamilan layyinan, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang bagus dan perkataan yang lembut. Berkata Sa'id bin Musayyib, kaqaulil 'abdil mudnib, kaqaulil 'abdil mudnib lisayyidil fadli, sebagaimana perkataan seorang hamba yang bersalah kepada Tuhan yang bersikap keras. Kemudian dalam ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua dengan kasih sayang. Maka tidak boleh bagi kita untuk membesarkan diri di hadapan mereka, merasa kalau kita lebih baik dari mereka, merasa bahwasanya kita lebih kaya karena kita mungkin memiliki ilmu yang lebih dari mereka, sehingga kita merasa bahwasanya kita lebih besar dari mereka. Maka ini tidak boleh. Maka perintah dari Allah agar kita merendahkan diri di hadapan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Maka ini adalah doa yang seharusnya kita panjatkan di setiap waktu yang kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik kita yang berada di sisi kedua orang tua kita atau kita jauh dari
muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifatnya para anbiya, sifatnya para nabi dan orang-orang saleh. Maka Allah mensifati Nabi Yahya dengan sifat seseorang yang berbakti. Allah berfirman di dalam Quran surah Maryam ketika mengisahkan tentang Yahya, wa kana nabiyyan. Yahya itu adalah orang yang bertakwa. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia tidak menyombongkan diri dan juga tidak durhaka. Ketika Allah mensifati Nabi Isa, salah satu sifat Nabi Isa adalah Nabi Isa adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Maka ketika Nabi Isa kecil, ketika kaumnya berbicara kepada Nabi Isa yang kecil, ketika ibunya Nabi Isa memberi isyarat kepada kaumnya agar mereka langsung berbicara kepada Isa, dan ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Isa. Kata kaumnya, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Gimana kami mau bicara sama anak kecil? Karena secara logika tidak mungkin kita berbicara dengan anak kecil. Maka ketika itu Isa berkata, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Allah memberiku Alkitab dan menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Dan menjadikan keberkahan dimanapun aku berada dan memerintahkan aku untuk salat dan berzakat selagi aku masih hidup. Wa barran bi walidati wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Dan Allah memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku sebagai seorang yang sombong dan orang yang celaka. Kemudian salah satu nabi yang berbakti kepada kedua orang tua adalah Nabi Ibrahim. Yang kita tahu bapak Nabi Ibrahim itu adalah seorang pembuat batu. Maka singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim berdiskusi mengajak ayahnya untuk masuk dalam Islam dengan bahasa yang paling lembut, kata Ibrahim, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan sesuatu yang tidak bisa menjadi penolong bagimu sedikit pun. Kemudian di akhir pembicaraan, bapaknya marah kepada Ibrahim. Keluarlah statement yang tidak bagus. Kata bapaknya, "Arawikun anta an alihati ya Ibrahim." Apakah kau benci sama Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannaka warjumni maliya. Kalau kau tidak berhenti, saya akan rajam kamu dan jauhilah aku sejauh-jauhnya. Nabi Ibrahim diusir oleh bapaknya. Maka apa jawaban dari Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Salamun alaikum." Kesejahteraan atasmu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memintakan ampunan bagimu. Maka inilah jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hendaknya kita mencontoh akhlak yang terbaik ini, yaitu akhlaknya para nabi-nabi dan para orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innal hamdalillah, salatan wa salamun ala Rasulillah, amma ba'du. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya sampai turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman dan para nabi tidak diperbolehkan untuk mendoakan orang-orang kafir. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeen wa kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim."
Begitu juga para sahabat, mereka adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Anas bin Malik yang mengikuti perintah ibunya agar dia selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Hurairah yang sangat sedih ketika ibunya tidak ingin masuk ke dalam Islam. Abu Hurairah sampai meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Hanifah, salah satu dari ulama yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya untuk berhaji, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Kalau kita mengetahui siapa Uwais Al-Qarni, dia bukan bagian dari ulama yang faqih, bukan bagian dari fuqaha, bukan bagian dari qurra. Seharusnya yang lebih faqih dari Uwais Al-Qarni adalah Sa'id bin Musayyib. Seharusnya yang lebih faqih dari Uwais Al-Qarni adalah Hasan Al-Basri. Dan juga dia bukan dari kalangan muhaddisin. Tapi apa yang menjadikan Uwais Al-Qarni seorang yang mulia, sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lau aqsama 'ala Allah", seandainya Uwais itu bersumpah atas nama Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Sampai-sampai Nabi berwasiat kepada para sahabat, berwasiat kepada Umar bin Khattab sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, seandainya kalian menjumpai Uwais, maka mintalah dia agar dia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu setiap kali datang rombongan dari negeri Yaman, Umar bin Khattab mengatakan, "Afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Afikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais?" Sampai akhirnya Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais, dan Umar meminta agar Uwais berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Maka lihatlah bagaimana kemuliaan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana kemuliaan dari Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang biasa-biasa saja, namun karena berbaktinya kepada kedua orang tua, dia menjadi orang yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Aqimus salat.